Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, kita akan membahas tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah ini puluhan, banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, sedekah itu memiliki banyak keutamaan, puluhan keutamaan. Di antaranya yang pertama, sedekah merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah itu bukti kebenaran seseorang. Nabi bersabda SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan burhan, artinya bukti. Makanya disebutkan oleh para imam itu ketika memberikan definisi tentang sedekah, mereka menyebutkan bahwa sedekah itu merupakan bukti. Jadi ketika para imam memberikan penjelasan tentang sedekah itu bukti iman yang nyata. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, disebut dengan sedekah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya dan kebenaran imannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Ini penjelasan dari Shadaqah Burhan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi sedekah itu menurut bahasa artinya pemberian yang diniatkan untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Kata Al-Allamah Al-Asfani, sedekah itu harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat dan sedekah. Dan sedekah biasa diberikan itu kepada orang-orang fakir, miskin karena Allah SWT. Maka sedekah itu disebut bukti. Kemudian yang kedua, sedekah menghapus kesalahan dan dosa. Nabi bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nara. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, laksana air dapat memadamkan api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Yang ketiga, sedekah sebagai sebab masuk ke dalam sorga dan dibebaskan dari api neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ada seorang wanita miskin mendatangiku bersama dua anak perempuannya. Maka aku memberikannya makanan dengan 3 butir kurma. Lalu ia memberikan kepada setiap anaknya sebutir kurma. Lalu ia ingin mengangkat sebutir kurma ke mulutnya untuk dimakan, namun kedua anak perempuannya itu meminta makan darinya. Maka ia pun membelah sebutir kurma itu menjadi 2 untuknya. Apa yang dilakukan oleh wanita itu membuat aku kagum, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun menceritakan perbuatan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah akan membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Arti sedekah itu akan membebaskan orang dari api neraka, masukkan orang ke dalam surga. Dan si wanita ini karena sayangnya kepada anaknya, dia juga berikan yang mesti dimakan 3 butir kurma, untuk anaknya 2, untuk dia 1. Tapi ketika dia akan makan, anaknya minta, dikasih lagi. Dan itu akan membebaskan dari api neraka, masukkan dia ke surga. Yang keempat, bahwa sedekah itu sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Sedekah sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Atau beliau bersabda, yuhkamu bainan nas, hingga diputuskan perkara di antara manusia.
Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Di sini disebutkan bahwa setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara. Kan di hari kiamat itu matahari dekat, kurang lebih tingginya matahari 1 mil kata Nabi. Dalam riwayat Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Didekatkan matahari itu di hari kiamat kurang lebih 1 mil. Maka orang yang banyak sedekah itu akan dilindungi, dinaungi oleh sedekahnya. Dinaungi oleh sedekahnya. Dan juga Nabi bersabda SAW ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antara Nabi menyebutkan SAW, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kelima, sedekah sebagai sebab mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan dan juga rezeki. Nabi bersabda SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hanya diberikan pertolongan dan diberikan rezeki dengan sebab doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, tafsir hadis ini adalah bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, miskin lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyuk dalam beribadah disebabkan kosongnya hati mereka dari ketergantungan kepada perhiasan dunia. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu pada masa Nabi SAW ada 2 bersaudara. Salah seorang dari keduanya mendatangi Nabi SAW untuk menuntut ilmu, sedangkan yang lainnya bekerja. Lalu orang yang bekerja, saudara yang bekerja ini mengadukan perihal saudaranya yang menuntut ilmu, yang selalu minta kepada dia, minta uang pada dia. Maka Nabi bersabda SAW, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab saudaramu. Artinya adanya orang-orang yang lemah sekitar kita itu banyak menolong kita, banyak membantu kita, dan rezeki kita ada dan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan yang lainnya. Itu adanya orang-orang lemah di antara kita. Ini yang harus kita perhatikan ini kepada orang-orang yang bekerja. Dia umpamanya punya perusahaan atau dia punya usaha yang punya karyawannya mungkin ada 5, 10, 50, 100. Perhatikan dalam kondisi seperti ini memang kita mengalami kerugian, tapi jangan di PHK mereka, kesian. Ini perhatikan ini. Kadang-kadang kita nggak perhatikan bahwa perusahaan kita, usaha kita berjalan ini bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun, dan kita udah mengeruk keuntungan yang luar biasa sudah. Ketika kita mengeruk keuntungan itu, ini semua karunia dari Allah SWT. Yang kedua, itu ada bantuan dari orang-orang miskin yang kerja dengan kita. Buruh-buruh itu membantu kita. Gak bisa kita kaya sendirian tanpa buruh, gak mungkin. Tanpa pegawai gak mungkin. Nah sekarang banyak orang segampang itu ada musibah, petaka, PHK. Kesian, kita harus lihat ketika dia nganggur, yang susah siapa? Dia, istrinya, anaknya, atau mungkin saudaranya yang dia bantu, yang dia tolong. Anda perhatikan tuh, nggak segampang itu untuk memberhentikan orang. Ini dipikirkan nih oleh semuanya, oleh orang-orang kaya yang punya usaha, pemerintah, pejabat. Ini perhatikan ini. Jadi kita berpikir ini dalam kondisi yang sulit ini, kondisi wabah. Bagaimana kita membantu mereka? Seandainya mereka nggak kerja, bagaimana kita gaji dengan penuh? Umpamanya sekarang kayak sekolah-sekolah atau pondok, otomatis dalam 2 bulan ini nggak ngajar. Tapi apa kita biarkan mereka? Tetap kita gaji, kita bantu. Itu benar. Yayasan harus mencari uang bagaimana untuk membantu mereka. Ini kan kondisi yang tidak diduga-duga. Begitu juga tentang bayarannya mereka, jangan penuh, dikurangi, karena mereka nggak masuk penuh kan.
Semuanya kita ini tujuan dalam rangka menolong, membantu kaum muslimin. Pegawai kita orang-orang susah, bukan orang-orang senang, orang-orang susah. Jadi Nabi menyebutkan SAW, kalian ditolong, diberikan rezeki dengan sebab orang yang lemah. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian ditolong, diberikan rezeki oleh orang yang lemah. Jadi sekarang kita lihat, memang kondisi kita susah, sulit, rugi kita, perusahaan kita rugi. Tapi waktu kita untung, berapa kali kita untung, berapa tahun kita untung? Apa kita nggak ingat itu? Jasanya siapa? Yang pertama Allah yang membuat kita untungan. Yang kedua, adanya orang-orang yang susah yang membantu kita. Nggak mungkin perusahaan kita akan maju tanpa ada pegawai, nggak mungkin. Itu harus dipikirkan, itu harus dilihat itu. Pertimbangannya harus matang. Jangan sampai kita membuat orang ini tambah banyak pengangguran, tambah banyak yang susah, tambah banyak yang miskin, kesian. Jadi tujuan kita menolong dan membantu kaum muslimin. Dan insya Allah dengan begitu rezeki itu akan dikasih sama Allah, pasti akan dikasih sama Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah yang memberikan rezeki pada kita. Dan kita sekarang ini seperti ini, Allah yang memberikan rezeki pada kita. Dalam kondisi yang sulit, susah, tetap masih Allah berikan rezeki. Paling tidak rezeki kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Itu rezeki dari Allah. Dijauhkan dari malapetaka, itu juga kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang keenam, keutamaan yang keenam, sedekah dapat memelihara jiwa dari kekikiran. Sedekah itu dapat memelihara jiwa dari kekikiran. Karena dalam hati manusia itu ada sifat kikir. Kalau dia sedekah, itu kikirnya akan hilang itu. Harus dia lawan. Kadang-kadang kita mau sedekah, itu mesti kekikiran itu akan timbul. Nanti aja, jangan sekarang. Atau sayang harta, udah capek kita nyari duit dari pagi sampai malam, sudah simpan bertahun-tahun suruh sedekah. Itu berat, itu godaan dari setan dan juga dari jiwa yang kikir. Makanya dengan banyak sedekah ini kita akan dijaga dari kekikiran. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kita banyak sedekah, jangan kikir, sehingga kita jadi orang yang beruntung. Yang ketujuh, sedekah sebagai sebab mendapatkan keberkahan, tambahan karunia, dan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apa yang kita infakkan pasti diganti sama Allah. Dan yang antum harus ingat bahwa setiap hari itu malaikat turun. 2 malaikat setiap hari. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, tidak ada hari di mana hamba berada dalamnya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Jadi malaikat berkata, "Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa." Ganti orang yang infak hari ini, ya Allah. Malaikat yang lain berkata, "Allah ma'ati mumsikan talafa." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak berinfak hari ini." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa di antara keutamaan sedekah, orang sedekah itu yang dia mengharapkan keridhaan Allah, dia ikhlas, maka akan dihilangkan rasa takut, rasa sedih. Ini penting ini. Sekarang orang banyak yang ketakutan, sedih. Tapi kalau udah banyak sedekah, tenang dia. Enggak gelisah. Enggak takut dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dengan banyaknya sedekah, enggak takut mereka. Enggak takut fakir, enggak takut miskin. Dia enggak takut. Dan juga tidak sedih hati dia. Karena dia yakin dengan dia sedekah itu akan diganti oleh Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah dan akan dilipat gandakan. Maka yang ke-9,
bahwa orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Artinya orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Itu bayangkan itu. Besar ganjarannya orang yang sedekah itu. Kemudian yang ke-10, bahwa sedekah itu dapat membersihkan harta, mengikis kotoran-kotoran yang menimpanya karena perbuatan sia-sia, sumpah yang dusta dan kelalaian. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghu wal halifu fashubuhu bis sadaqah." Kata Nabi SAW, "Wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan ini kerap kali diiringi dengan perbuatan sia-sia dan sumpah. Maka bersihkanlah dengan sedekah." Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Disuruh kita banyak sedekah. Kemudian yang antum perhatikan lagi, bahwa sedekah itu punya keajaiban, yaitu dia dapat mengobati penyakit jasmani. Itu perhatikan nih, bahwa ketika kita sakit, umpamanya orang tua kita sakit, atau kita sakit, kita yang sakit ini, banyakin sedekah, karena sedekah itu mengobati penyakit. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Hadis ini hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dalam kitabnya Ats-Tsawab. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi dengan kita sedekah, insyaallah akan diringankan itu penyakit yang ada pada keluarga kita. Bahkan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan sedekah lagi, bahwa sedekah itu dapat menolak berbagai macam bala dan bencana. Sebagaimana dalam wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, yang kemudian Nabi bersabda SAW kepada para sahabatnya, "Wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-aduwwu fa awthaqu yadahu ila unuqi wa qaddamuhu liyadribu unuqa fa qala ana afdihi minkum bil qalil wal katsir fa fada nafsuhu minhum." Kata Nabi SAW, "Aku memerintahkan kalian supaya bersedekah." Jadi hadis ini awalnya Nabi menyebutkan tentang nasihat Yahya kepada Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi memberikan wasiat kepada para sahabatnya, "Wa ana amurukum," aku memerintahkan kepada kalian sedekah. Sungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Lalu mereka mengikat tangannya sampai ke lehernya. Lalu mereka membawakannya untuk memenggal lehernya. Lalu ia berkata, "Aku akan menebus diriku dari kalian dengan harta yang sedikit maupun banyak." Lalu ia menebus dirinya untuk bisa lolos dari mereka. Arti maksudnya, sedekah ini memberikan pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menolak berbagai macam bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolak berbagai macam bala dengan sedekah. Ini perkara yang sudah dimaklumi dan sudah dicoba oleh orang. Dengan kita banyak sedekah akan terhindar dari berbagai macam bencana. Banyak bencana, petaka banyak. Banyak orang yang sering kehilangan, apakah uangnya, HP-nya atau yang lain. Coba dia pikirkan, mungkin dia kurang sedekah. Atau dia lagi motornya diambil orang. Coba perhatikan, banyak bencana atau penyakit yang sampai dia berobat sampai ratusan juta. Coba kalau dia banyak sedekah, insya Allah akan dihindari itu. Jadi sedekah itu akan menghilangkan atau menolak bala bencana. Ini sabda Nabi SAW. Dan riwayat ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian yang terakhir,
Yang terakhir, bahwa sedekah dapat memadamkan bagi dirinya panasnya alam kubur. Ingat itu, kita berlindung selalu kepada Allah dari azab kubur, azab kubur. Kita berlindung kepada Allah. Dan terus kita tiap hari dalam sholat kita berlindung dari azab kubur. Tapi diantaranya juga untuk berlindung dari azab kubur dengan banyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa inna ma yastadhillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya. Dan sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-8. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang keutamaan sedekah. Dan mestinya setelah saya sampaikan seperti ini kita berlomba-lomba, baik yang ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, suami, istri, anak-anak, selama dia ada rezeki sedekahkan. Apa yang ada sedekahkan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, banyakin sedekah, menolong orang-orang yang susah, sulit, miskin, fakir, memberikan makan untuk buka puasa, memberikan makan untuk sahur dan yang lainnya. Tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk bangga, bukan untuk dikenal, bukan. Kalau riya mengungkit kebaikan akan hapus nanti amalnya, itu rugi nanti. Semuanya harus ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, berlomba-lomba karena Allah Taala. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, dan Allah akan menjauhkan kita dari panasnya alam kubur, jauhkan dari adab kubur, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.